Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di Ninis Room. Kita mau ngobrol-ngobrol santai sebenarnya hari ini, tapi ada seriusnya juga. Saya sama Fadli. Halo Mbak Ninis. Halo Mas Fadli, sehat ya? Sehat. Nah, bintang tamunya artis ibu kota, Mas Ferry Amsari. Awalnya penonton artis nih, begitu lihat. Oh ini. Sehat Bang? Sehat, Mbak Ninis. Bang Ferry mau ngobrol apa? Hantu-hantu pemilu. Setan-setan pemilu. Setan-setan pemilu. Ini siapa setannya? Ada. Ada deh. Inisial? Bang, kita mau ngomong judulnya sih ubah aturan main di tengah jalan ya. Dia harusnya dipisah sama tengah ya, editornya tolong. Nah, pilkada. Kita udah selesai pemilu, sekarang mau pilkada. Nah, kalau pemilu itu Bang katanya predictable procedures, unpredictable result. Unpredictable result. Kita predictable nggak? Prosedurnya. Ya enggak lah. Langsung. Ya enggak lah. Kan ibu bapak sekalian mengalami keterkejutan. Ya enggak Banyak lah. hal-hal tiba-tiba berubah. Itu kesimpulannya. Kesimpulan. Wong PKPU sebagai standarnya aja dadakan kan. Ya betul. Jadi banyak hal lah di proses penyelenggaraan pemilu kita jadi pertanyaan yang ujungnya menjelaskan ketidakmatangan menyelenggarakan pemilu. Dan berubahnya aturan main dan segala aturan itu kan terjadi di beberapa hal ya. Kita kan pernah juga waktu COVID ya menjelang Pilkada 2020 itu berdebat bagaimana proses ini harus dilaksanakan di tengah COVID. Dan upaya kita ketika itu, Bapak Ibu juga ikut kan, memastikan agar tidak banyak aturan yang mengalami perubahan. Jadi fokusnya hanya ke penularan, pencegahan tertularnya, protokol kesehatannya itu yang kemudian diutamakan. Sementara aturan main jangan diganggu karena kalau aturan main diganggu itu ya melanggar prinsip universal berpemilu itu tadi, bahwa tidak boleh kemudian aturan main itu tidak bisa diprediksi dan malah hasilnya yang bisa diprediksi. Karena itu pasti akan menjauhkan kita dari prinsip yang sangat penting itu. Nah, di pemilu presiden dan legislatif kemarin itu banyak hal yang kemudian malah semakin membuat kita yakin bahwa banyak hal yang kemudian tidak mampu kita prediksi soal aturan main. Karena satu, keterlambatan KPU mengeluarkan aturan, sementara Bawaslu sebagai sekondan intinya juga tidak memberikan kepastian bagaimana proses itu diawasi. Bawaslu tentu beralasan bagaimana kami buat aturan proses pengawasan kalau kemudian aturan mainnya tidak jelas begitu ya. Dan kita ditambah keterkejutan kita ketika putusan 90 keluar kan. Karena itu kan mengubah total skenario aturan main yang sebenarnya tidak boleh. Saya ingat yang selalu digaung-gaungkan teman-teman Perludem juga, Mbak Titi terutama ya, soal kasus Parsel versus Gonzales ya, yang dikenal sebagai Parsel Principles. Kan mereka mengeluhkan hal yang sama. Si Parsel ini mengatakan tidak boleh aturan main itu diubah pengadilan menjelang tahapan itu dijalankan. Ini menjelang, Pak, bukan prior to jadi sebelum tahapan berlangsung nggak boleh diubah karena itu akan membingungkan setidak-tidaknya dua, satu pemilih dan kedua peserta. Bahkan disinggung juga dalam beberapa catatan soal kepemiluan bahwa bahkan penyelenggara juga akan mengalami
kebingungan soal proses administrasinya. Karena aturan main berubah, tentu proses administrasinya berubah. Dan itulah yang kemudian malah sering terjadi di era KPU di bawah pimpinan Pak Hasyim Asy'ari. Ya, itu yang kita mungkin bisa melihat bagaimana relasi putusan 90 dan sikap KPU misalnya. Ketika putusan 90 terjadi kan terjadi perubahan ya. Tetapi tapi tidak dilakukan dalam bentuk peraturan. Terjadi perubahan tapi tidak dilakukan dalam bentuk putusan peraturan. 90 yang syarat usia pilpres ya, Mang ya? Saat usia calon presiden dan wakil presiden. Yang waktu itu unik ya, di Dirty Vote dijelaskan itu. Yeah. Nah, yang mengejutkan lagi aturan pola yang sama itu dilakukan di menjelang pilkada. Kalau kita bicara pilkada dan peraturan yang berubah itu ya. Putusan 23 PHUM 2024. Jadi indikasi pola yang sama, ketidakjelasan prosedur itu terjadi di menjelang pilkada November ini nih. Bahkan uniknya ini terjadi di dalam tahapan persis sama kan? Yeah. Padahal dilarang sebelum tahapan, apalagi di saat tahapan berlangsung. Itu kayak pertandingan bola sudah mulai, Fat. Yeah. Kayak Belanda versus Inggris tadi malam tiba-tiba diubah peraturan. Yeah. Jadi itu akan membingungkan penonton, pemilih ya, membingungkan pemain, peserta pemilu, partai politik dan lain-lain. Peserta pilkada adalah tidak hanya partai tapi juga ini kan pasangan calon gitu ya. Jadi juga akan membingungkan bahkan jurinya karena saat bertanding mulai diubah. Jadi tidak akan mungkin terjadi itu dalam dunia sepak bola. Tapi di dunia pemilu kita itu terjadi. Bentar, boleh tanya dulu. Boleh. Jadi kenapa jadi serius? Tadi katanya mau canda-canda. Setan pemilu. Makanya jangan tanya yang serius-serius. Ini serius yang terakhir. Habis itu kita ketawa-tawa aja. Nah kan ini undang-undang pemilu sama undang-undang pilkada itu kan nggak berubah ya. Dia pakai undang-undang yang sama dengan pemilu dan pilkada sebelumnya. Nah nggak ada revisi karena waktu itu kan pemerintah nggak mau. Nah Jokowi ya. Ya. Nah terus akhirnya kan orang mencari jalan nih ya, kita akui juga bahwa apa yang ada di undang-undang pemilu dan pilkada juga gak sempurna amat. Makanya orang melakukanlah uji materi itu, termasuk Perludem kan, kita juga uji materi beberapa hal. Batuk dulu. Nah idealnya kalau mau uji materi itu Bang, kan akhirnya kita gak bisa nahan orang dong. Ada yang ke MK, ada yang ke MA dengan waktu. Kadang-kadang waktunya tadi tuh ini udah di tahapan nih, tapi dia baru uji materi beberapa kan. Waktu itu sistem pemilu, usia gitu ya, itu kan udah berjalan. Nah idealnya kalau mau uji materi itu kapan atau ya MK-nya oke ini bisa nih dikabulin, tapi nggak bisa sekarang, nunggu pemilu nanti gitu kan. Saya bukan orang hukum nih, Mas berdua kan orang hukum nih. Bukan saya nggak diterima di FHUI. Visip. I love you Visip. Tapi kelihatan Anda suka orang hukum itu. Suami Anda orang hukum. Jadi ada yang terpendam soal hukum ini. Oh itu kan itu. Makanya dia lihat anak hukum keren juga nih. Balik lagi uji materi tadi. Jadi tentu proses sebagaimana yang saya bilang tadi bahwa tidak boleh aturan main itu diubah menjelang, apalagi di tengah jalan. Jadi mestinya ada standar itu. Kita nggak punya standar itu. Itu cerita Parsel dan cerita Amerika kan. Betul. Kita harusnya ada standar itu dan mestinya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang membangun standar itu. Paling bagus adalah kalau standar itu oleh pembuat undang-undang ditentukan. Nah sayangnya hukum acara MK tidak ada begitu ya, jadi akan banyak berbagai hal potensial dilakukan untuk pengujian. Nah saran saya kepada Mahkamah Konstitusi ya MK yang bangun sendiri bahwa kalau kemudian pengujian undang-undang berkaitan dengan aturan main kepemiluan, maka wajib diberlakukan untuk pemilu berikutnya. Jadi tidak boleh pemilu sekarang. Dan itu pernah berlaku di amandemen ke-27 Amerika, Fat. Oh, oke. Soal naik gaji anggota Senat. Ya. Karena bagaimanapun itu wewenang Senat. Ya. Tetapi karena ada coy-nya kalau Senat sekarang naikin gaji mereka berkaitan sendiri. dengan mereka langsung ya. Maka
boleh itu wewenang senat tapi berlaku untuk senat berikutnya. Hilanglah nuansa konflik kepentingan coy itu ya. Nah, hal ini juga begitu karena pasti ada coy. Coynya siapa? Apakah hakim dengan peserta dengan penyelenggara? Kita bisa saja tidak tahu coynya perubahan itu. Nah, itu bisa jadi artinya Ninis dan teman-teman Perludem tetap bisa menguji, tetapi dengan sendirinya dampak itu akan berlaku. Nah, timbul pertanyaan penting adalah bagaimana kalau teman-teman Perludem mengetahui kecurangan itu baru saat ini dengan pola tertentu di kepemiluan kita, misalnya ya, maka juga harus berlaku fairness-nya di sana. Dengan sendirinya tetap akan berlaku untuk pemilu berikutnya. Problematika kita, Mbak Nindis dan Mas Fadli adalah kita itu sibuk mengurus aturan teknisnya. Nah, mestinya aturan teknis itu yang harus stabil kan, karena itu yang membuat orang nuansa fair di dalam kepemiluan itu terjadi. Nah, begitu undang-undang sebagai payungnya tidak bisa diganggu, padahal sudah tetap nih. Kalau ada perubahan melalui JR mestinya berlaku kemudian. Nah, aturan teknis inilah yang kemudian sering dipermainkan. Coba logika kita ya. Oke, tadi argumentasi Mbak Ninis bahwa aturan kan tidak berubah. Harusnya kan ketika kita lihat masalah, kita melakukan sesuatu untuk aturan yang bermasalah itu. Nah, problematika di aturan teknis, Mbak Ninis. Padahal aturan di atas konsisten. Yang bisa mengubahnya putusan MK kan? Nah, mestinya aturan teknis itu ya konsisten kecuali ada putusan MK. Uang peraturannya tidak berubah. Nah, hebatnya penyelenggara pemilu kita sudah undang-undangnya tidak berubah. Ya 1-2 ada putusan MK, tapi membuat aturan teknis itu lama. Harusnya kan tinggal penyesuaian nih, apa putusan yang baru disesuaikan. Ada hal yang baru, penggunaan teknologi disesuaikan. Nah, ini lama sekali. Jadi kalau di ilmu perundang-undangan patut dipertanyakan kemampuan membuat peraturan. Nah, saya merasa memang ini negosiasi politik. Jadi karena KPU harus komunikasi dengan Komisi 2, jadi kebutuhan partai ketika itu yang mau diimplementasikan di peraturan. Nah, inilah yang kemudian merusak kita. Tiba-tiba ada putusan 2-3 ini kan jadi hal yang kita bisa ketahui ini main-main lah. Nah, karena tadi Bang Ferry udah singgung soal putusan 2-3 soal syarat usia calon gubernur ya, dan calon bupati wali kota, kan itu yang jadi problem kemarin beberapa waktu lalu. Nah, KPU itu udah revisi Bang ternyata peraturan KPU-nya. Persembahan terakhir dari Mas Hasim sebelum dipecat gitu. Beberapa hari sebelum dia dipecat tuh keluar peraturannya. Nah, jadinya hitungnya kapan? Saat pelantikan. Saat pelantikan. Nah, itu yang agak aneh. Dia itu ada di bagian syarat calon, tapi kemudian berlakunya saat pelantikan. Nah, oke, sudah ditetapkan dan diundangkan oleh KPU, tapi tiba-tiba beberapa hari lalu KPU itu undang masyarakat sipil untuk judulnya FGD soal peraturan KPU itu. Nah, menurut Bang Ferry mungkin nggak dengan konstelasi KPU yang berubah hari ini, mungkin nggak mereka kembali ke jalan yang benar memperbaiki PKPU itu? Misalnya dengan cara putusan 2-3 itu berlaku untuk pilkada ke depan. Mungkin nggak? Iya, problematika putusan 2-3 beda dengan 90, Mas Fad. Kalau 2-3 itu kan janggal sekali ya. Dari mana kita mengetahui orang berusia 25 dan 30? Saat pelantikan. Kapan saat pelantikan? Nggak tahu. Kapan dia berusia 25 dan 30? Apakah pelantikan itu menentukan seseorang gugur keterpilihannya karena dia belum 25 atau 30 tahun? Atau pelantikan itu harus disesuaikan kapan dia ulang tahun? Jadi kalau ternyata misalnya pelantikannya katakanlah Februari Maret, karena kayaknya kalau berlebih dari itu kejauhan dari ini ya. Nah, bagaimana itu kalau ternyata Januari, Februari, Maret, April dia ulang tahun? Kan nggak mungkin ditunggu. Undur pelantikan. Lah, kosong. Kok pelantikan menyesuaikan batas usia? Iya. Jadi ini membuktikan bahwa memang putusan ini
hantu-hantu pemilu itulah. Inilah hantu-hantu pemilu itu. Karena hantu pertama. Gaib gitu ya. Sedangkan syarat usia untuk pelantikan itu enggak ada di undang-undang pilkada. Tidak ada. Karena kan kita tahu dulu disesuaikan dengan jadwal. Karena mereka sudah memenuhi syarat. Betul. Jadi menyesuaikan jadwal Kemendagri dan jadwal daerah. Jadi jadwal ketatanagaraaannya jadwal segala macamnya. Jadi bagi saya ini satu hal yang sangat janggal dan dipaksakan. Pertanyaan besarnya, siapa yang membuat kejanggalan ini? Nah kan masih misterius kan? Dan lucunya kejanggalan ini, Mas Fadli kan tahu bahwa yang diubah tuh PKPU. Iya, betul. Undang-undang 10 2016 tidak berubah. Pertanyaan besarnya ini, mohon maaf ya, saya tidak meragukan aspek kemampuan politik dan hukum ibu bapak berdua. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita menerapkannya? Apakah PKPU yang diubah atau undang-undang yang masih berlaku? Ya. Mana yang lebih tinggi, PKPU yang berlaku atau undang-undang? Undang-undang. Nah, kenapa PKPU-nya dijalankan? Artinya dalam kondisi sekarang tanpa ada uji materi apapun, PKPU sedang bertentangan dengan undang-undang pilkada. Undang-undang. Kan? Ya. Apa yang dibuat KPU itu menentang peraturan yang di atasnya. Coba bayangkan gara-gara putusan ajaib ini. Ya. Dia tidak bisa mengubah undang-undang. Pertanyaan besarnya kalau secara politik adalah, terus kenapa kalian uji di Mahkamah Agung kalau ini bertabrakan? Karena kantor paman lagi sibuk. Ada hantu yang lain gitu ya. Hantu yang lain tidak bisa menguji karena sudah ada kisah di masa lalu. Iya. Nggak calap dia lagi. Nggak sanggup dia kemudian membenar ya. Angkat tangan dia sudah, karena kalau 2 kali kayaknya berat. Jangan kesini juga lagi kan ya. Ke sebelah saja. Kan paman juga dulu pernah di sebelah. Iya. Adalah teman paman di sana. Nah, setelah ini selesai semua, ya menurut saya sih kan terkonfirmasi dengan PKPU-nya kemudian diundangkan, Bang. Terus kan ada anak presiden kan yang keliling kemana-mana ketemu partai-partai untuk persiapan pencalonan dan bicaranya pencalonan gubernur loh. Jadi ya menurut Bang Ferry nggak salah kan publik kemudian mengatakan ya ini untuk anak presiden salah satunya. Ya gimana publik disalahkan? Bayangkan ketua KPU yang diberhentikan ini pernah mengatakan bahwa penentuannya itu di akhir Januari kan, 2025. Berubah habis itu April. Ya berubah. Tapi begitu disampaikan orang langsung terkoneksi begitu saja bahwa yang selesai Januari 30 tahun adalah anak bungsu presiden yang ulang tahun di bulan Desember, di akhir Desember. Jadi orang bisa mengkoneksikan dengan mudah. Kan tidak banyak ya calon gubernur yang usianya 30 di saat Januari itu, antara Desember dan Januari. Karena rata-rata gubernur itu senior-senior itu sudah. Jadi pasti tidak banyak. Jadi wajar publik melihat korelasi antara putusan ini, sikap KPU dan usia si anak. Jadi nggak bisa disalahkan publik kan punya logika, punya cara berpikir. Jadi sekali lagi inilah ruang-ruang itu. Siapa yang punya kepentingan ya hantu-hantu itu tadi juga Pak. Ya. Nah ini keterlambatan PKPU kan masih terus terjadi Bang. Misalnya ya pencalonan tadi juga juga terlambat kan. Nah yang paling parah kan waktu pemilu ya Mbak ya, PKPU soal rekap itu H-1 sebelum hari pemungutan suara kan. Pertanyaannya kapan itu akan disosialisasikan, kapan KPU daerah akan mempelajari dan lain sebagainya. Kalau 1 hari nggak ada sosialisasi itu masih. Di blast itu sih, di blast itu namanya. Karena mungkin merasa hantu langsung mengerti ya. Ya langsung mengerti. Berlaku teori fiksi hukum kan. Semua orang dianggap tahu hukum. Bayangkan kan kayak hantu itu peraturannya. Semua orang dianggap tahu. Nah, ini kan ada beberapa PKPU penting juga di pilkada, Bang. Soal kampanye, soal pungut dan hitung, soal rekapnya juga, termasuk juga soal akan seperti apa KPU memperlakukan si rekap misalnya. Itu belum tahu sampai sekarang. Nah, apa yang harus dilakukan nih oleh KPU? Belajar dari semua polemik keterlambatan aturan, kemudian kekhawatiran orang soal pilkada punya banyak konflik kepentingan. Apa kira-kira yang harus diperbaiki dan dilakukan? Kalau KPU saya nggak yakin, karena waktu sangat mepet ya, sekitar 4 bulanan ya. Ketuanya baru loh. Ketuanya baru tapi aroma lama. Masa
Tapi jadi apa namanya dalam waktu yang sangat sempit seperti ini mustahil bisa berharap dengan tabiat kalau kita perhatikan Pilpres kemarin, Pileg kemarin begitu lambat ya, dan kayaknya gaya itu diulangi. Kan Bapak juga yang bilang dia pernah bilang bahwa pola kecurangan Pilpres itu akan berulang di Pilpres. Playbooknya sama. Guidebooknya sama. Jadi polanya akan sama nih. Nah bagi saya mestinya yang harus kita perbaiki ketika suatu waktu ada rencana perbaikan undang-undang. Saya dan teman-teman mengusulkan agar ketika undang-undang dibuat aturan teknisnya juga selesai. Jadi persis pengalaman kita belajar di Jepang ya. Saya nggak diajak waktu itu, kenapa ya? Waktu itu karena tiket sedikit. Udah kita jangan ngomong itu, nanti kemana-mana loh. Iya. Jadi Jepang mereka. Seumur hidup dia Belum pernah saya ke Jepang. Jadi salah satu kapan lagi ada acara ke Jepang? Jadi mereka selalu buat undang-undang dengan aturan teknis. Jadi tidak ada permainan politik di aturan teknis. Dibahas barengan kan? Ya, harmonisnya langsung itu nih. Jadi kita kepikiran, kok kita nggak kepikiran beginian, harusnya kita buat begitu. Nah yang paling sensitif di dalam politik ketatanegaraan adalah aturan pemilu menurut saya. Karena ini semua menentukan, ini cikal bakal negara ini mau dijalankan benar 5 tahun atau tidak. Jadi kalau kita benar buat aturan kepemiluan, maka benar juga itu banyak hal. Potensial lah. Ya. Dan kalau kita buat undang-undang satu waktu memang aturan teknis ini dibuat. Sanggup nggak Perludem membuat? Kami cuma 18 orang loh Bang, masa mau tetapi dibandingkan Anda sanggup buat dulu apa namanya kodifikasi kitab undang-undang pemilu kan? Yang beginian 18 orang. Masa? Iya, melawan 580 orang ya. Tapi bisa lebih hebat hasilnya ya. Ya itu biar publik aja sih. Mulai sombong dia kalau dipuji. Hantu-hantu juga nih. Jadi kalau dibuat undang-undang pemilu, kalau tidak salah rancangan kawan-kawan juga menggabungkan pilkada kan. Di dalamnya undang-undang pemilu itu lengkap. Lalu aturan teknisnya juga. Nah ini pekerjaan berat tapi harus dilakukan agar negosiasi tidak terjadi lagi. Bahkan menurut saya kalau ini dilakukan tidak perlu lagi rapat-rapat dengar nasihat Komisi 2. RDP itu ya. Nggak diperlukan, sudah selesai semua. Jangan kemudian penyakitnya kan selalu teman-teman politik yang buat kita kesal itu rancang bangun fairnessnya sudah dibuat, tapi nanti ditabrak begitu udah dibuat. Tiba-tiba terjadi perubahan PKPU. Dibelok-belokkan kemana-mana. Jadi semua karena pengalaman kita juga sudah cukup matang ya. Jadi undang-undang PKPU Perbawaslunya sudah ada di sana semua. Sudah selesai di sana. Termasuk menurut saya undang-undang hukum acara MK yang di dalamnya ada acara perselisihan hasil pemilu juga harus selesai. Karena dia nggak bisa dibiarkan ini paketnya tidak sendirian ya. Jadi jangan nanti semua udah bagus diproses di sistem pemilunya, di hukum acara perselisihan hasil pemilunya ngacau gitu. Artinya transformasi kerangka hukum pemilu ke depan ketika pembahasan ya langsung libatkan KPU dan Bawaslu aja kan? Nggak ada lagi judul ini nih Pak. Ya. Main di tengah jalan. Ya naik-naik di jalan kan Main Bang? di tengah jalan dilarang. Ya. Ditabrak mobil kan, main-main di tengah jalan. Dia nggak pernah main di tengah jalan. Anak kota dia. Komplek. Komplek kan juga ada jalan ya. Tapi kan teriakin bapaknya langsung masuk ke rumah, jangan main di tengah jalan. Kali nggak mau nanti. Nggak pernah bapak kalau saya kita kebalik ribut aja di rumah, main tengah jalan. Nah Bang. Nah apa? Ini serius nggak? Ini kan KPU. Alamat hotelnya nggak tahu saya. Hotel apa? Hotel di Jepang tadi. Ini kan KPU-nya sih nggak baru ya. Maksudnya dengan komposisi yang kita bisa bilang baru lah. PR mereka pertama kali apa sih supaya nggak terjadi ini lagi? PR penyelenggara pemilu mundur. Karena seperti kata Prof. Mahfud, nggak layak. Sulit orang mempercayai kalau eskalasi yang terjadi di luaran melihat bahwa KPU ini udah kacau betul. Jadi menurut saya kita perlu pembenahan. Pun kalau mereka tidak mundur, kita itu susah memberikan harapan. Karena kalau Ninis ingat dan Mas Fadli ingat,
dari catatan Perludem mungkin kayaknya sudah berkali-kali kasih masukan. Di periode sekarang mana masukannya itu yang didengar. Akhirnya kan pilihan teman-teman Perludem memperbaiki melalui proses di MK kan. Gak bisa ngasih masukan. Undangan pagi, acara siang. Gimana kita mau ngasih masukan? Oke, saya mau bilang itu aja. Dia yang emosi pada gitu. Ya akhirnya ini ya proses memberikan masukan itu selalu gagal. Bahkan kalau dilihat ya ketika teman-teman menang di kasus, saya lupa nomornya, yang 30% perempuan yang di Mahkamah Agung. Itu kan sebenarnya masukan dari Perludem dengan cara upaya hukum kan. Karena waktu itu ditantangin, nih kami nggak mau ubah, kalau mau ubah kalian silakan uji materi, ya kami uji materi. Begitu diuji materi juga menang tidak mau juga kan. Ya. Nah akhirnya PSU kan di Gorontalo. Coba itu semua daerah begitu mungkin mengubah konstelasi kayaknya ya. Berubah semua itu ya PSU. Ya. Jadi ngasih nasihat, dinasehati tidak ngikutin juga. Karena guide-nya kita kan jelas di teman-teman pemilu selalu bicara kejelasan. Standarnya jelas, aturannya jelas. Nah mereka selalu bertindak arogan mengabaikan berbagai masukan. Jadi saya udah malas lah ngomong sama KPU yang sekarang gitu ya. Karena juga nggak akan didengar, nggak akan ini ya yang dilakukan dilawan begitu. Gitu nih. Gitu Mas Fadli. Kita siap-siap lah ya. Siap-siap apa? Nantilah. Hantu-hantu pemilu. Hantu-hantu pemilu. Kabarnya udah ada informasi hantu soal 5 orang. Kan 5 orang doang. 5 orang tuh nggak hantu dong? Enggak. 5 orang atau 5 hantu? Informasi hantu soal 5 orang. Oke. Informasi hantu soal Di beberapa kota. permainan korupsi. Sewa ini, sewa itu. Ya ada yang lucu juga tuh Seorang kabarnya. 3 gitu ya. Ya. Seorang 3 apanya? Ada hantu juga. Itu pesan pesawat jet. Katanya untuk mengejar di daerah-daerah tertinggal. Ternyata daerah tertinggal itu ada di Bali. Nah, jadi hantunya jangan-jangan Bali itu termasuk daerah 3 tenis. Kita aja yang tidak tahu geografi. Iya. Merasa bahwa Bali itu cuma di Bali. Padahal ada Bali-Bali lain yang diganti. Yang sulit untuk dijangkau. Ya banyak hantu-hantunya nih. Saya nggak tahu nih Bang. semua. Nggak tahu, saya tuh kan kalau Karena nggak di geografi. rumah, kantor sekali-sekali olahraga gitu. Ini nyerempet mana nih? Iya banyak hantu-hantu lah. Yang ajaib-ajaib lah. Geografi kita perlu kita perbaiki. Silakan Mas Fadli, ada lagi nggak? Saya cukup. Oh udah, ya udah. Udah. Kalau itu udah. Sebelum semakin berhantu teman-teman. Makasih ya Bang Ferry ya. Bang Ferry, makasih. Bu Ninis, Kak Fadli. Mas Fadli makasih juga ya. Ini Sama, Bu kenapa Fadli cuman R doang? Nggak muat, soalnya Nggak foto saya nggak mungkin dikecilin. Oh iya. Kan yang punya acara. Punya acara. Iya. Makasih teman-teman ya, sampai ketemu lagi, dadah. Dadah.